Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis buku teks kelas 4 SD dengan saya Zalina dengan NIM 019 dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Yusuf dengan NIM 020. Perkenalkan, nama saya Karina Fadila Rahma dengan NIM 006. Perkenalkan, nama saya Azahra Ducita dengan NIM 042. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM 011. Perkenalkan, nama saya Agnieszka Fauji dengan NIM 012. Perkenalkan, nama saya Angel Gista Andaswa dengan NIM 157. Perkenalkan, nama saya Rafli Alfanji dengan NIM 031. Analisis buku teks PKN di kelas 4 SD. Identitas buku, judul buku SPS Pendidikan Pancasila untuk SD atau MI kelas 4. Penulis Dr. Andes Dwi Tias Utami MPD. Penerbit Erlangga, tahun terbit 2022. Terus jumlah halaman 120 halaman, ISBN 002-323-0160. Tujuan analisis buku. Di bab 1, materi ini menjelaskan tentang proses perumusan Pancasila, mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Di bab 2, menjelaskan aturan dan norma, mengidentifikasi hak, kewajiban di lingkungan sekolah dan di rumah, menerapkan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Di bab 3, itu menjelaskan cara menghargai keberagaman suku, bangsa, dan budaya, menceritakan dampak keberagaman di lingkungan sekitar. Di bab 4, menjelaskan tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa, menjelaskan arti persatuan, contoh kerjasama masyarakat, serta peran warga desa atau kelurahan. Di bab 5, menjelaskan makna dan manfaat gotong royong, serta menerapkan gotong royong di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan di desa. Kesesuaian dengan kompetensi dasar. Materi dari bab 1 sampai bab 5 sudah sesuai dengan kompetensi dasar karena memuat nilai Pancasila, moral, aturan, dan pemahaman lembaga negara secara runtut. Buku ini juga mendukung tujuan PKN dengan memberikan contoh penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Isi materi relevan dengan selaras dengan kurikulum Merdeka. Meskipun materi telah sesuai dengan KD, disarankan untuk menambahkan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan siswa, serta aktivitas berbasis kasus. Perlu juga ditambahkan proyek atau kegiatan kolaboratif agar nilai Pancasila lebih mudah diterapkan. Ilustrasi, bagan, dan latihan refleksi dianjurkan untuk memperkuat pemahaman. Yang kedua itu ada relevansi dengan nilai-nilai Pancasila. Relevansi dengan nilai-nilai Pancasila, bab 1 menjelaskan nilai setiap sila dan maknanya bagi kehidupan berbangsa dan sangat relevan dengan pembentukan karakter berdasarkan Pancasila. Bab kedua menekankan keadilan, tanggung jawab, saling menghargai, terdapat pada sila kedua dan kelima. Bab ketiga, menghargai perbedaan suku, budaya, dan hidup rukun dalam masyarakat sesuai dengan sila 2 dan 3. Bab keempat, sesuai dengan sila ketiga, menjaga persatuan, kerjasama, dan musyawarah dalam warga. Bab kelima, sesuai dengan sila 2, 3, dan 5, yaitu kerjasama, solidaritas, dan keadilan sosial. Kesesuaian dengan kompetensi dasarnya, catatan atau rekomendasinya, meskipun materi sesuai dengan KD yang disarankan, penambahan contoh nyata, perilaku sehari-hari, dan nilai yang mudah dipahami siswa, disertai aktivitas kelompok agar mereka dapat menghayati kerjasama. Contoh, sikap menghargai perbedaan di sekolah dan rumah, kegiatan musyawarah RT dan RW. Yang nomor 3 itu penguatan identitas nasional dan wawasan kebangsaan. Yang bab 1 menekankan bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber hukum, dan identitas bangsa. Bab 2 itu penguatan identitas Pancasila tampak secara implisit dan melalui pembiasaan menaati aturan, menjalankan hak dan kewajiban, serta berperilaku sesuai nilai-nilai moral dan kehidupan sehari-hari. Yang bab 3 itu penguatan identitas Pancasila tampak sangat kuat melalui penanaman makna Bhinneka Tunggal Ika, pengenalan kebangsaan budaya, serta pembentukan wawasan kebangsaan yang menumbuhkan sikap peraturan. Bab 4 itu penguatan identitas Pancasila tercermin melalui pemaknaan persatuan dan kesatuan di lingkup lokal, yang menegaskan bahwa wilayah sekitar merupakan bagian penting dan tidak terpisah dari keutuhan bangsa Indonesia.
Yang kelima itu penguatan identitas Pancasila terlihat melalui penanaman nilai dan gotong royong sebagai budaya asli bangsa yang membangun kebersamaan dan mempererat persatuan dan seluruh Indonesia. Kesesuaian dengan kompetensi dasar, catatan atau rekomendasi. Penguatan identitas nasional dalam materi sudah baik, namun tetap perlu diperkuat melalui contoh dan studi kasus yang lebih dekat dengan siswa. Seperti pentingnya menaati aturan umum tingkat nasional termasuk kewajiban sederhana seperti membayar pajak. Selain itu, materi sebaiknya dilengkapi dengan contoh perilaku sehari-hari yang nyata serta penjelasannya nilai-nilai yang mudah dipahami siswa agar mereka dapat menerapkan konsep identitas nasional dan persatuan dalam kehidupan nyata. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu tentang penanaman nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Di bab pertama, menjelaskan bahwa sila keempat mengandung nilai musyawarah, demokrasi, dan menghargai pendapat. Dan di bab kedua, menjelaskan tentang eksplisit, hak dan kewajiban siswa. Di bab ketiga, menjelaskan tentang penanaman nilai HAM terlihat melalui fokus pada toleransi dan penghargaan terhadap orang lain. Di bab keempat, menjelaskan tentang menekankan tata cara berperilaku dan menjaga ketertiban sebagai bagian dari hak serta menekankan kewajiban warga. Di bab kelima, menjelaskan tentang gotong royong dan mencerminkan nilai keadilan sosial serta partisipasi warga sebagai wujud pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesesuaian dengan kompetensi dasar atau KD. Catatan atau rekomendasi dari yang saya jelaskan tadi adalah keterkaitan nilai toleransi, hak budaya, serta hak dan kewajiban warga sudah memadai, dan materi telah membangun hubungan yang baik dengan nilai demokrasi. Namun, pembelajaran akan jauh lebih kuat jika ditambah aktivitas debat atau simulasi musyawarah, agar siswa dapat merasakan penerapan nilai demokrasi secara nyata. Baik, saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu nomor 5 menjelaskan tentang keterkaitan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Nah, di bab 1 ini, bab ini menjelaskan tentang hidup rukun, toleransi, disiplin dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Terus di bab kedua ini menjelaskan tentang kehidupan siswa seperti merapikan kamar, memakai seragam, dan aturan sehari-hari. Lalu bab 3 menjelaskan tentang mengetahui perbedaan teman, hobi, ciri fisik, dan bagaimana menghargai keberagaman budaya di sekitar siswa. Lalu, bab 4 menjelaskan tentang lingkungan nyata siswa seperti RT, RW, desa, kelurahan, serta contoh kerjasama warga. Dan bab 5 memberikan contoh gotong royong yang sering dilakukan siswa seperti piket kelas, bersih lingkungan, kerja bakti kampung. Selanjutnya, kesesuaian dengan kompetensi dasar, yaitu pembelajaran dapat diperkuat dengan menambahkan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan siswa, mulai dari etika bermedia sosial dan toleransi di ruang digital antara perilaku yang juga berlaku di dunia maya seperti tidak melakukan perundungan online, situasi nyata di sekolah yang menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan, hingga contoh kegiatan lingkungan seperti rapat RT, ronda, dan gotong royong. Selain itu, penyajian cerita pendek tentang pengalaman gotong royong siswa juga dapat membantu membuat nilai-nilai yang dipelajari semakin konkret, relevan, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Penggunaan bahasa yang jelas dan sesuai USI. Bab 1 menjelaskan bahasa sederhana yang mudah dipahami, namun perlu tambahan glosarium untuk istilah penting. Bab 2, bahasa mudah dan jelas. Istilah norma dijelaskan dengan sederhana. Bab 3, bahasa ajakan yang lembut dan mudah dipahami siswa SD. Bab 4, bahasa sederhana dibantu diagram agar siswa memahami struktur desa atau kelurahan. Bab 5, bahasa motivatif dan dialog antar teman yang mudah dipahami siswa. Kesesuaian dengan kompetensi dasar. Catatan atau rekomendasi.
Materi dapat ditingkatkan dengan menambahkan glosarium untuk istilah penting agar siswa lebih mudah memahami konsep, menyediakan ilustrasi yang memperjelas hak kewajiban, serta menyisipkan istilah budaya yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Penyajian diagram yang lebih ringkas juga perlu dilakukan agar sesuai dengan kemampuan siswa kelas 4. Selain itu, memberikan contoh gotong royong dan berbagai daerah seperti Subak di Bali atau Mapulus di Minahasa akan membuat pembelajaran lebih kaya, kontekstual dan dekat dengan kehidupan nyata siswa. Keberagaman contoh dan budaya lokal. Bab 1 menampilkan beberapa contoh nilai luhur bangsa, tetapi belum banyak menampilkan contoh budaya lokal dari berbagai daerah. Dan di bab 2 fokus pada aturan, hak, dan kewajiban. Tidak banyak membahas budaya lokal, hanya contoh aturan umum. Di bab 3 sangat kuat membahas keberagaman budaya lokal, seperti suku, rumah adat, tarian, pakaian, dan bahasa daerah. Di bab 4 menampilkan keberagaman sosial di lingkungan RT, RW, dan desa. Tidak terlalu fokus budaya lokal, tetapi menunjukkan variasi etika dan perilaku masyarakat. Dan di bab 5 membahas gotong royong sebagai budaya nasional sudah relevan, tetapi disarankan menambahkan contoh gotong royong dari berbagai daerah untuk memperkaya budaya lokal. Kesesuaian dengan kompetensi dasar. Materi dapat diperkaya dengan menambahkan lebih banyak contoh budaya dan adat dari berbagai wilayah Indonesia, baik dalam penerapan nilai Pancasila, keberagaman norma adat, maupun keragaman budaya seperti rumah adat, tarian, dan pakaian tradisional. Penjelasan juga dapat diperluas dengan perbandingan aturan adat dari daerah lain seperti variasi etika sosial dan struktur desa. Selain itu, contoh gotong royong khas daerah akan lebih kuat jika dilengkapi visual atau cerita tradisi lain agar siswa semakin memahami kekayaan budaya dan nilai-nilai keberagaman bangsa. Ketersediaan aktivitas refleksi dan diskusi. Bab 1 memberikan peluang diskusi dinilai Pancasila, tetapi belum ada panduan aktivitas refleksi atau diskusi yang jelas. Bab 2 memiliki fitur diskusi lengkap, latihan, host, AKM, praproyek, serta materi tentang musyawarah dalam keputusan bersama. Bab 3 memiliki aktivitas lengkap termasuk praproyek, peta budaya yang mendorong diskusi dan kreativitas. Bab 4 terdapat aktivitas refleksi berupa praproyek, membuat maket, tata cara berperilaku di lingkungan sekitar sangat aplikatif. Bab 5 memiliki aktivitas refleksi seperti proyek membuat poster, ajakan, gotong royong yang mendorong diskusi kelompok. Kesesuaian dengan kompetensi dasar. Catatan atau rekomendasi pembelajaran dapat diperkaya dengan mengaitkan materi PKN dengan mata pelajaran lainnya, seperti analisis, cerita, dan pembuatan poster. Aturan keselamatan dan penguratan, prioritas dan kegiatan seni seperti menggambar, pakaian adat, penguatan nilai ibadah, dan lingkungan sehat, serta latihan membuat diagram kelas, simulasi rapat, dan penulisan notulen, sehingga konsep PKN menjadi lebih nyata dan mudah dipahami siswa. Saya akan menjelaskan nomor 9, yaitu akuransi fakta sejarah dan hukum. Nah, di bab 1 ini menjelaskan tentang fakta sejarah tentang BPUPKI, tokoh, dan tahapan penyusunan Pancasila. Lalu, di bab 2 menjelaskan tentang norma hukum yang akurat dengan sumber hukum di Indonesia dan contoh-contoh aturan yang berlaku. Misalnya, UU Lalu Lintas, harus diasumsikan penjelasan hukumnya. Lalu, di bab 3 ini menjelaskan tentang fakta sejarah dan hukum yang relevan serta dasar hukum persatuan dan kesatuan atau Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Lalu, di bab 4, materi ini mengacu pada konstitusi yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Dan terakhir, bab 5 ini menjelaskan bahwa struktur pemerintah atau organisasi sederhana, misalnya kepala sekolah, RT, RW, fakta hukum strukturnya harus akurat sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, kesesuaian dengan kompetensi dasar, yaitu
Pembelajaran dapat diperkuat dengan menambahkan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan siswa, mulai dari etika bermedia sosial dan toleransi di ruang digital antara perilaku yang juga berlaku di dunia maya seperti tidak melakukan perundungan online, situasi nyata di sekolah yang menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan, hingga contoh kegiatan lingkungan seperti rapat RT, ronda, dan gotong royong. Selain itu, penyajian cerita pendek tentang pengalaman gotong royong siswa juga dapat membantu membuat nilai-nilai yang dipelajari semakin konkret, relevan, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesesuaian dengan kompetensi dasar, catatan atau rekomendasi. Penguatan identitas nasional dalam materi sudah baik, namun tetap perlu diperkuat melalui contoh dan studi kasus yang lebih dekat dengan siswa. Seperti pentingnya menaati aturan umum tingkat nasional termasuk kewajiban sederhana seperti membayar pajak. Selain itu, materi sebaiknya dilengkapi dengan contoh perilaku sehari-hari yang nyata serta penjelasannya nilai-nilai yang mudah dipahami siswa agar mereka dapat menerapkan konsep identitas nasional dan persatuan dalam kehidupan nyata. Kesesuaian dengan kompetensi dasar, catatan rekomendasi, ilustrasi dapat menampilkan tokoh dokumen sejarah seperti Soekarno, Yamin, Supomo, sidang BPUPKI, serta naskah Piagam Jakarta. Untuk norma hukum, gunakan gambar polisi atau lalu lintas, rambu, tilang, dan simbol pengadilan. Materi persatuan diperkuat dengan kolase pakaian adat, rumah adat, alat musik, dan peta Indonesia. Hak dan kewajiban divisualkan melalui siswa belajar, berdiskusi, memilih, kerja bakti, serta membantu orang tua. Struktur organisasi ditampilkan melalui bagan kelas atau RT RW dan ilustrasi musyawarah atau pemilihan ketua kelas. Keterpaduan dengan tema lintas mata pelajaran di bab 1 sudah terintegrasi dengan pendidikan agama, sila ke-1, dan IPS sejarah Pancasila. Namun belum mengaitkan dengan seni budaya atau bahasa Indonesia secara eksplisit. Di bab 2 relevan dengan IPS, norma sosial, dan pendidikan kewarganegaraan, tetapi belum terhubung dengan IPA, contoh aturan keselamatan di laboratorium atau matematika, urutan dan aturan. Di bab 3 sangat kuat terkait dengan IPS, keberagaman budaya, dan seni budaya, pakaian adat, alat musik, serta dapat dikaitkan dengan bahasa Indonesia seperti cerita daerah. Dan di bab 4 terkait dengan IPS, hak sosial, dan pendidikan agama, yaitu kewajiban beribadah, namun belum terintegrasi dengan IPA, hak atas lingkungan sehat, atau bahasa Indonesia penulisan hak dan kewajiban. Dan di bab 5 relevan dengan IPS, struktur organisasi, dan matematika diagram struktur, tapi belum dikaitkan dengan seni budaya, seperti simbol organisasi, atau bahasa Indonesia pidato operasional. Kesesuaian dengan kompetensi dasar, catatan atau rekomendasi pembelajaran dapat diperkaya dengan mengaitkan materi PKN dengan mata pelajaran lainnya, seperti analisis, cerita, dan pembuatan poster, aturan keselamatan dan penguratan, prioritas dan kegiatan seni seperti menggambar, pakaian adat, penguatan nilai ibadah, dan lingkungan sehat, serta latihan membuat diagram kelas, simulasi rapat, dan penulisan notulen, sehingga konsep PKN menjadi lebih nyata dan mudah dipahami siswa. Potensi mendorong sikap aktif dan partisipatif siswa. Bab 1 memberi ruang untuk diskusi nilai Pancasila, tapi belum menyediakan panduan aktivitas refleksi atau diskusi yang terstruktur untuk mendorong partisipasi aktif siswa. Bab 2 memiliki fitur diskusi dan latihan, seperti latihan HOTS atau AKM, namun masih bersifat individual dan belum mendorong kolaborasi atau proyek nyata di lingkungan siswa. Bab 3 sudah menggunakan gambar-gambar yang representatif, tetapi siswa belum didorong untuk berpartisipasi aktif melalui simulasi musyawarah, presentasi budaya, atau kegiatan berbagai pengalaman lintas budaya.
Bab 4 menampilkan ilustrasi pelaksanaan hak dan kewajiban, namun siswa belum diajak untuk melakukan refleksi nyata atau proyek kecil yang melibatkan observasi di lingkungan sekitar. Bab 5 menyajikan diagram struktur, organisasi, dan contoh gotong royong, tetapi siswa belum dilibatkan dalam simulasi organisasi atau kegiatan musyawarah yang memerlukan partisipasi aktif. Kesesuaian dan kompetensi dasar, catatan atau rekomendasi. Pembelajaran dapat diperkuat melalui kegiatan langsung seperti diskusi penerapan Pancasila, role play, norma di tempat umum, presentasi budaya, pencatatan hak dan kewajiban di rumah, serta simulasi pemilihan ketua kelas agar siswa lebih mudah memahami dan menerapkan nilai PKN dalam kehidupan nyata. Dari analisis materi PKN, kelas 4 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada bab 1 hingga bab 5 telah tersusun secara runtut dan saling melengkapi, mulai dari pengenalan proses perumusan serta nilai-nilai Pancasila, pemahaman norma dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, sikap menghargai kebersamaan suku dan budaya, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa, hingga penerapan nilai gotong royong sebagai ciri khas bangsa. Keseluruhan materi ini tidak hanya memberikan pengetahuan dasar tentang kehidupan bernegara, tetapi juga membentuk karakter siswa agar berdisiplin, toleran, menjaga kebersamaan, serta aktif bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini tetap perlu diperkuat dengan contoh nyata dan aktivitas yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.